penerima manfaat dan dianggap tidak layak menerima bansos atau orang miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Pasti pertanyaannya, kenapa ada orang yang sebetulnya kelihatan makmur tapi dapat bantuan? DTKS itu apa? Dan apa hubungannya dengan penerima bansos dari pemerintah? Kenapa dalam penerimaan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, dan program stimulus pemerintah lainnya seperti tidak tepat sasaran? Masyarakat tentunya bertanya-tanya, kenapa ada orang yang sebetulnya kelihatan makmur tapi mendapat bantuan? Kenapa ada orang yang miskin tapi justru tidak mendapat bantuan? Kabarnya, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar nantinya penerima bantuan akan tepat sasaran. Lalu, kok sampai saat ini belum ada yang terdengar pendataan baru, padahal bencana non-alam COVID-19 membawa dampak yang hebat terhadap melonjaknya angka kemiskinan di tanah air. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, melalui program edukasi Bansos, saya Amran akan berbagi informasi seputar DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pengertian dan tujuan DTKS, apa tanggapan pemerintah terhadap adanya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, dan jadwal pendataan DTKS yang dijadwalkan pada tahun 2021. Tetap bersama kami karena sesaat setelah tayangan berikut ini akan kembali menemani Sobat Sosial. Namun sebelumnya like, share, dan komen video kami di YouTube. Dan jangan lupa subscribe agar selalu ada berita terupdate dari kami. Tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur dari Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau DTPPFM dan OTM menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dituangkan melalui Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Melalui peraturan ini, pengelolaan diperluas bukan hanya data fakir miskin, tetapi juga meliputi data bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk program perlindungan sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan atau dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Melalui kegiatan pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT, melalui ketetapan Kepmensos nomor 32/HUB/2016 tentang penetapan data terpadu data fakir miskin sebanyak 92.994.700. Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT)
yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2015. Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pengelompokan desil rumah tangga dalam DTKS dibagi 4 tingkatan skala. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20% dihitung secara nasional. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30% dihitung secara nasional. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40% dihitung secara nasional. DTKS berisikan kelompok desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. DTKS hanya berisikan 40% rumah tangga karena cakupan 40% dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Sedangkan rumah tangga yang berada pada kelompok 40% ke atas sudah dianggap mapan dan sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri. Dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Dibutuhkan konsistensi dan komitmen yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk secara bersama-sama, bahu-membahu, dan terus bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sejumlah program kemiskinan telah dijalankan pemerintah Indonesia saat ini sebagai wujud dan komitmen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya yakni program Keluarga Harapan atau PKH. Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah mengenai adanya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran? Dilansir dari gatra.com, staf ahli bidang teknologi kesejahteraan Kementerian Sosial, Andi Z. Adulung, mengatakan penyaluran dana bantuan sosial mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jadi, Sobat Sosial, perlu disampaikan bahwa sumber acuan bantuan sosial bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Pasalnya, data ini terus diperbaharui sejak tahun 2011 lalu. Sampai sekarang kita memegang datanya 97,38 juta individu atau dalam bentuk keluarga 29 juta keluarga. Dalam bentuk rumah tangga, 27 juta rumah tangga. Proses pembaruan data dalam DTKS ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari setiap pemerintah daerah. Ia menjelaskan proses pembaharuan data dalam DTKS ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari setiap pemerintah daerah. Setelah itu, laporan yang diterima Kementerian Sosial akan ditinjau lebih lanjut serta dilakukan penyortiran kelayakan calon penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan sosial.
Andi Z. Adulun sebagai wakil pemerintah tidak menyangkal masih adanya kesalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial di lapangan. Terkadang masih ditemukan penerima manfaat yang dianggap tidak layak menerima bantuan sosial. Pasti pertanyaannya, kenapa ada orang yang sebetulnya kelihatan makmur tapi dapat bantuan? Kenapa ada orang yang miskin tapi tidak dapat bantuan? Ini yang terus-menerus kita perbaiki. Oleh karena itu, Kemensos akan menerima setiap masukan atau pelaporan yang diajukan masyarakat terkait kesalahan semacam ini. Namun masukan dan pelaporan ini harus tetap melalui prosedur sesuai dengan yang telah ditetapkan Kemensos. Prosedur masuknya harus mulai dari bawah, diawali dari RT, RW, lurah hingga ke dinas sosial, sampai terakhir di bupati atau wali kota untuk kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Ini aturannya harus begitu, karena kalau tidak kacau nanti. Semua orang bisa memasukkan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Prosedur masukannya harus mulai dari bawah, diawali dari RT, RW, lurah, hingga ke dinas sosial, sampai terakhir di bupati, wali kota, untuk kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah akan menjadwalkan pemutakhiran data secara nasional, dikutip dari laman resmi kompas.com. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pihaknya akan memperbaiki kualitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Ia menargetkan seluruh individu yang terdaftar dalam DTKS akan berbasis pada nomor induk kependudukan NIK, agar program bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran. Dalam rangka penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk mendukung agenda reformasi sistem perlindungan sosial sesuai dengan prioritas RKP 2021, maka akan dilaksanakan pemutakhiran DTKS tahun 2021. Mungkin ini yang paling dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh Sobat Sosial, karena akan dilaksanakan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di tahun 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan kick-off meeting Tim Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS 2021 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Hartono Laras. Ya, perlu dicatat, Maret 2021 pelaksanaan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan terkait pengusulan dan pembaharuan data di tingkat terbawah. April sampai dengan Mei 2021 pelaksanaan kunjungan rumah tangga. Juni sampai dengan Juli 2021 pemeriksaan dan pengolahan data. Agustus 2021 penerbitan SK Menteri Sosial. Mengingat luasnya jangkauan wilayah serta banyaknya jumlah sasaran, telah dibentuk Tim Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2021. Ingat ya Sobat Sosial, pada bulan April sampai dengan Mei 2021 akan ada kunjungan rumah tangga dari Tim Pendata Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pastikan bisa menunjukkan dokumen kependudukan yang valid kepada petugas pendata. Pemutakhiran DTKS ini merupakan pekerjaan Kementerian Sosial yang harus kita sukseskan bersama. Dengan adanya rencana pemutakhiran ini, Sobat Sosial tentunya pasti memiliki harapan yang sama bila bantuan-bantuan yang diluncurkan pemerintah akan tepat sasaran. Saatnya saya Amran dalam program edukasi Bansos undur diri.